sebenarnya. Perkara haram ya selamanya haram, tapi boleh dalam keadaan darurat. Makanya di situ dalam keterangan kitab Bidayatul Hidayah karangan dari Imam Ghazali, kalau memang bisa untuk menghindar, ya menghindar saja. Maksudnya, walaupun diperbolehkan memakai perkara yang haram, memakan perkara yang haram, kalau memang bisa ya udahlah nggak usah lah. Mati sudah ada yang ngatur, hidup juga sudah ada yang ngatur. Itu Imam Ghazali karena ilmu tasawuf. Khawatirnya gara-gara makan perkara yang sedikit memusnahkan semua amal kita. Ada. Nah, itu dalam kitab Bidayatul Hidayah. Gara-gara hanya makan perkara yang diperbolehkan karena sakit, karena darurat seperti ini, amal yang selama hidupnya itu musnah semua. Itu adalah gara-gara penyakitnya, obatnya daging anjing. Kalau ingin sembuh, makan daging anjing. Boleh sebenarnya. Karena apa? Darurat. Betul sembuh itu orangnya. Tapi setelah meninggal, amal selama dia hidup musnah semua. Makanya kita tidak tahu perkara ibadah mana yang diterima oleh Allah dan larangan apa yang akan nanti menyebabkan disiksanya oleh Allah, kita tidak tahu. Nah, makanya di situ terus berbuat baik, yang jelek gak usah kita lakukan. Khawatir seperti ini, yang boleh saja bisa memusnahkan amalan-amalan kita, apalagi yang dilarang oleh Allah. Pokoknya berbuat baik aja. Berbuat baik semampu kita, sebisa kita. Omongan orang udah biarin, namanya orang gitu. Setan ada. Ya. Setan aja ingin pensiun. Nah, setan ingin pensiun, itu kata santri ya. Karena apa? Mencuri yang melakukan manusia, tapi yang dikatakan perbuatan setan. Loh, oh yang melakukan manusia kok yang dikatakan, yang disalahin setan. Orang melakukan bukan suami istri atau zina, itu perbuatan yang enak, manusia yang disalahin. Makanya setan katanya ingin pensiun, nggak ngelakuin, disalahin dulu. Nah, itu. Ya, itulah ya. Kita apa-apa kan nyalain, biasanya senengnya nyalain orang. Ya, nggak usah kita nyalain orang, nyalain diri sendiri aja lah ya. Yang sehingga menjadi campur pribadi kita untuk menjadikan lebih baik di situ ya. Nah, makanya jangan sampai nanti setannya pensiun ya, nggak ada temennya nanti. Nah, perbuatan-perbuatan seperti itu walaupun adalah ya memang manusiawi ya kan, manusiawi. Ya setan menggoda ya dari dulu sampai sekarang, dari zaman Nabi Adam. Sebab keluar juga setan juga. Sebenarnya kita kan penduduk surga. Om Nabi Adam di surga kan. Kita aslinya adalah penduduk surga. Abon kata orang sekarang, nggak bisa balik lagi. Masa kita tidak bisa kembali ke surga lagi? Asli kita, rumah kita itu di surga kan. Nabi Adam diciptakan di surga kan. Masa kita nggak bisa kembali lagi? Nggak tahu jalannya ya. Sudah tahu rumah kita di sana, kita nggak bisa balik lagi. Ini orangnya yang salah atau apa ini? Nggak mungkin jalannya ini. Nggak mungkin. Jalan udah pasti. Jalan menuju ke rumah kita ada. Tapi nggak bisa nyampe ke rumah kita. Ini berarti orangnya yang bermasalah. Error kan? Nah, makanya di situ kan kita sudah dikasih penjelasan, dikasih ilmu tata cara supaya kita bisa kembali lagi ke asal kita, dan gratis-gratis di situ ya. Nah, menuju ke surga kan nggak ada yang bayar. Ya,
yang bayar. Nanti setan lagi salah ya. Jangan. Sholat gak bayar, rukun Islam itu. Zakat bayar gak? Enggak. Kalau gak punya duit gak usah. Kan gitu. Kan itu bagi orang yang punya. Kalau gak punya untuk dibuat zakat ya gak usah zakat. Nah, puasa gratis. Haji pun juga bagi yang mampu. Yang bayar yang mana? Gak ada. Gak ada yang bayar. Coba kalau minum atau mungkin ke hotel sama orang lain udah bayar lah ya? Atau berbuat zina bayar, itu mah ke neraka semua. Setan lagi, udah lah gak usah ngomongin setannya. Setannya diomongin mulu. Nah, itu makanya ada darurat tadi yang pertama, kalau tidak cepat-cepat mendapatkan pertolongan akan mati, itu namanya darurat. Dan yang kedua hajat. Hajatun. Hajat di sini adalah apabila tidak segera mendapatkan pertolongan, di situ tidak sampai menyebabkan kematian, tapi hanya ya apa ya, kecapean atau mungkin akan menjadikan semakin sakit, umpama orang sakit atau orang yang lapar akan menjadi kelaparan terus, tapi nggak sampai menyebabkan kematian. Ini namanya hajat. Darurat, darurat, hajat bahasa Indonesianya yang bisa dikatakan kebutuhan, sangat butuh. Di situ yang sehingga adalah apabila contohnya itu orang sakit, menurut dokter harus supaya nggak garuk-garuk terus harus pakai sarung yang terbuat dari sutra. Orang laki-laki, orang laki-laki kan tidak diperbolehkan pakai sutra. Kalau orang perempuan diperbolehkan. Nah, kalau orang laki-laki kan tidak boleh memakai bahan yang terbuat dari sutra. Bolehnya minimal setengah-setengah atau 50-50. Maksimal itu ya. Sarung yang terbuat dari sutra boleh, tapi yang hanya boleh maksimal 50% dari bahannya. Kalau orang perempuan semuanya sutra, bajunya boleh. Kalau di situ ada perintah dokter supaya garuk-garuknya itu hilang, harus pakai sarung sutra. Yang sehingga di situ melakukan silakan saja. Namanya itu kebutuhan. Kan umpama digaruk juga nggak, umpama nggak pakai sutra, tetap garuk-garuk nggak akan mati. Ya. Beda seperti tadi yang darurat. Darurat di situ ingin dalam perjalanan ya, adanya hanya itu, ada minuman keras atau mungkin hanya pakai di situ atau barang yang basi dan lain sebagainya. Di jalanan hanya adanya itu, nggak makan itu bisa menyebabkan kematian. Nah itu baru namanya darurat. Kalau hajat nggak makan sutra sebenarnya nggak apa-apa, tapi ya garuk-garuk terus, garuk-garuk secara zahir, secara kelihatan di situ tidak akan bisa menyebabkan mati. Nah, garuk terus itu insya Allah nggak mati. Ini namanya hajat. Dan ada juga yang ketiga yaitu manfaat. Bukan bermanfaat, ini istilah saja. Istilah tingkatan darurat. Darurat, hajat, manfaat. Manfaat di sini yaitu suatu orang mempunyai kebutuhan. Orang berkeinginan makan nasi, tapi dia hanya punya singkong. Padahal inginnya makan nasi, tetapi cuma punya singkong. Dalam ya udahlah, daripada gak ada nasi saya makan singkong. Ini namanya manfaat. Istilahnya dalam tingkatan darurat. Dan yang keempat di situ adalah zina. Zinatun, bukan zina. Enggak, ini ada taknya. Zinatun. Kalau zina kan hubungan di luar nikah itu. Kalau zinatun dalam arti Indonesia
biasanya adalah perhiasan atau yang seperti aksesoris ya, seperti itu. Tapi istilah di sini zinatun itu adalah sudah bisa memakan nasi dan ada lauknya seadanya, tetapi ingin lauk yang lebih daripada itu. Ya. Namanya orang seperti itu, sudah bisa makan nasi, lauk seadanya, sambal, ya ada kerupuknya, umpama, enak itu bagi saya. Ya. Nah, tapi mungkin ada orang yang ingin makan ikan, ya kan? Karena nggak mempunyai. Sudah ada lauk secukupnya, tetapi ingin yang lebih itu namanya zinatun dalam keterangan tingkatan darurat. Dan yang terakhir yang kelima adalah fudulun. Fudul itu berlebihan, sudah tercukupi makannya, enak makannya, tapi tetap ingin makan yang lebih daripada itu, bahkan sampai menjadikan haram. Nah, yang pertama dan kedua yang mendapatkan diperbolehkan atau mendapatkan di situ keringanan itu adalah yang pertama dan yang kedua, yang darurat dan yang hajat. Sedangkan yang zina, kemudian yang manfaat dan yang fudul di situ adalah tidak mendapatkan keringanan. Dari sini apa yang saya jelaskan, mungkin ada yang perlu dipertanyakan, monggo dipersilahkan.